Assalamualaikum teman-teman. Masih membahas tentang viralnya video dari Pak Dahlan Iskan, ya seorang mantan Dirut Jawa Post Group dan juga mantan Menteri BUMN. Yang kini muncul lagi sebuah video dari Pak Dahlan Iskan, yang dimana video tersebut ya Pak Dahlan Iskan ini mengatakan bahwa kebenaran zaman sekarang itu berubah, bukan lagi patokannya pada sebuah fakta, melainkan kebenaran itu dapat dikatakan sebuah kebenaran itu berdasar persepsi. Entah ya maksud beliau berkata seperti ini itu apa. Ya apalagi beliau sampaikan itu ya pernyataan itu di sebuah forum terbuka. Entah apakah beliau Pak Dahlan Iskan ini menyampaikan seperti itu hanya dalam hal memberikan informasi fakta di lapangan yang sudah berbeda saat ini ya. Atau justru mengkampanyekan pemikiran beliau kepada umat. Wallahu alam ya kalau soal itu. Sebab sampai sekarang kita ini belum mendapatkan klarifikasi langsung dari beliau. Apalagi ditambah ramainya sekarang ya viralnya video dari Pak Dahlan Iskan ini yang berpidato di sebuah masjid di Komplek Al Zaitun. Yang pada intinya ya, beliau itu menjelaskan adanya sebuah agama asalnya di Taiwan, di mana agama itu ya dilarang membangun tempat ibadah, dilarang berdoa dan tidak ada konsep ketuhanan. Ya, aneh memang ya, mengaku agama tetapi tidak berdoa dan tidak memiliki konsep ketuhanan. Dan parahnya ya, beliau ini, Pak Dahlan Iskan ini, itu mengakui secara terang-terangan bahwa Pak Dahlan Iskan ini adalah merupakan anggota aktivis dari agama tersebut. Di sana diajarkan bahwa agama mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Seci. Yang di Jakarta itu berkembang dan saya menjadi salah satu anggotanya, anggota aktivisnya. Ya kemudian kita juga dapati video bahwa diduga kuat ya Pak Dahlan Iskan ini melakukan sebuah prosesi ritual ibadah agama non-muslim. Ya sambil membawa patung di kelenteng. Nah kemudian timbul pertanyaan teman-teman. Apakah ini ada korelasi dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa kebenaran itu bukan lagi ditentukan pada fakta. Tetapi kepada persepsi. Ya saya bertanya ini. Coba teman-teman ya. Apakah Pak Dahlan Iskan ini memang sudah ragu terhadap Islam? Ya sehingga lebih memilih agama lain. Ya bahkan menjadi anggota aktivis agama non-muslim. Ya coba kita simak terlebih dahulu teman-teman video dari Pak Dahlan Iskan yang mengatakan bahwa kebenaran itu bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasar kepada persepsi. Ya coba kita simak berikut. Di zaman medsos yang gila-gilaan ini ada yang disebut kebenaran baru. Jadi ada yang disebut kebenaran baru kata beliau teman-teman ya. Kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran saja sudah kuno. Jadi siapa yang mengejar kebenaran itu sudah ketinggalan. Karena apa? Sudah ketinggalan kata beliau teman-teman. Ada kebenaran baru. Oh ada kebenaran baru. Dan kebenaran baru ini berbeda dengan kebenaran. Dan kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta. Oh kebenaran baru nanti dasarnya bukan fakta kata beliau. Jadi fakta tidak mencerminkan kebenaran. Fakta tidak mencerminkan kebenaran. Jadi ini betul-betul kebenaran baru. Jadi kalau kita berbantah di media sosial dengan cara menyampaikan fakta-fakta, tidak ada gunanya. Oh, beliau kata tidak ada gunanya teman-teman. Kalau kita berbantah tentang kebenaran, kita sampaikan berdasarkan fakta itu tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Karena fakta tidak lagi menjadi bagian kebenaran. Ya, atau tidak menjadi pembuktian dari kebenaran itu, teman-teman. Kebenaran baru itu datang dari yang disebut persepsi. Jadi kebenaran baru itu datang dari persepsi, teman-teman. Jadi kebenaran lama based on facts, kebenaran lama. Coba teman-teman, ya, gimana menurut kalian? Ya, tentang beliau ngomong seperti ini. Apakah dalam hal menjelaskan atau menyampaikan sebuah informasi terbaru yang sudah memang terjadi di zaman sekarang, ya, yang dilakukan oleh masyarakat kita secara luas, bahwa kelakuan seorang manusia di sekarang itu ya, dalam menentukan sebuah kebenaran itu dikatakan benar, bukan lagi berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan persepsi, ya, ataukah justru di sini posisinya Pak Dahlan Iskan ini sedang mendoktrin atau menyebarkan paham ideologi beliau kepada khalayak umum, ya, wallahu alam bisawab ya, kalau tentang hal ini. Tetapi ya kita bicara seandainya nih ya, tetapi semoga saja tidak. Tetapi kita bicara saja seandainya Pak Dahlan Iskan itu ngomong seperti itu memang karena ideologi beliau, ya paham beliau dalam melihat sebuah kebenaran itu seperti itu. Maka menurut kami ya ini adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Ya kok bisa seorang muslim yang dikenal religius ya justru malah bisa memiliki paham yang seperti ini. Yang seakan ya kesannya ya beliau ragu terhadap agama Islam. Ya dan hal ini diperkuat lagi dengan bergabungnya beliau menjadi anggota, bahkan menjadi juga aktivisnya di Buddha Seci yang beliau kampanyekan di pidato beliau yang beredar itu. Saya menjadi salah satu anggotanya,
anggota aktivisnya. Ya padahal kalau alasan misalkan demi kegiatan sosial kemanusiaan, ya umat Islam juga kan banyak yang bergerak di bidang itu. Ya bahkan jauh lebih banyak. Ya tetapi kemudian kenapa harus memilih gabung dengan kelompok di luar Islam? Ya itu sebenarnya hak dia ya. Dan kita pun tidak ada urusan. Ya kalau memang beliau sudah benar-benar mengatakan di depan publik ya. Dan diketahui oleh publik juga bahwa agama beliau ini sudah bukan Islam lagi. Ya tetapi ini kan tidak. Ya kita belum mendapat kepastian akan hal itu. Yang ada hanya beredarnya sebuah video yang beliau menjadi anggota di sebuah aliran atau agama. Yang dimana di sana tidak memiliki konsep ketuhanan. Dan dilarang juga untuk beribadah dan berdoa. Terus apalagi video yang beliau melakukan ritual ibadah umat agama non-muslim ya di sebuah kelenteng. Ya makanya atas semua kejadian ini ya umat Islam ini kaget, terkejut dan heboh. Ya bahkan teman beliau sendiri dan adik beliau sendiri pun itu kaget melihat video-video yang beredar tersebut. Ya mereka sampai meminta klarifikasi langsung dari kepada Pak Dahlan Iskan mengenai pernyataan dan keluhan beliau yang walaupun ya kita tahu ternyata beliau ini belum merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut dari teman-teman beliau dan adik kandungnya sendiri. Ya sangat disayangkan ya jika seandainya memang Pak Dahlan Iskan ini memang sudah ragu terhadap kebenaran Islam. Ya padahal kita tahu Allah Subhanahu wa taala tidak kurang-kurangnya menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kebenaran Islam, tentang baiknya Islam, tentang indahnya Islam. Ya salah satunya ayat yang kita pahami bersama, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Bahkan di dalam sebuah hadis sahih juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa beliau berkata ya, tidaklah para nabi-nabi yang lain ketika ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ya mengetahui risalah agama yang dibawakan oleh Rasulullah, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu. Ya sekalipun itu Nabi Isa alaihissalam. Ya jadi sangat disayangkan. Kalau misalkan kita sebagai seorang muslim yang saat ini ya. Namun kita ragu terhadap agama kita sendiri. Kebenaran agama kita sendiri. Dan teman-teman ya. Ini ada sebuah video dari Buya Yahya. Terkait masalah ini. Dan semoga ini dapat memberikan kita pencerahan. Mari kita simak terlebih dahulu. Pasti benar. Harus dengan keyakinan. Pasti benar. Bagaimana beragama tanpa keyakinan? Bagaimana beragama tanpa keyakinan? Itu adalah harus. Meyakini agamaku adalah agama yang paling benar itu harus. Tuh. Dalam beragama itu harus betul agama itu adalah tersimpulkan di dalam hati keyakinan. Harus yakin. Ya. Maka kalau ada orang ragu akan kebenaran agamanya, dia tidak beragama sebetulnya. Tuh, kata beliau ya. Maka ketika ada orang yang ragu terhadap agamanya sendiri, ya sejatinya orang itu tidak beragama sebenarnya ya, kata beliau. Apalagi setelah itu berani mengatakan agama yang lain pun kan juga benar ya. Wah ini tambah salah dia. Iya. Lebih parah ya Buya. Kalau Anda ngerti makna keseriusan, Anda pasti paham. Kalau saya ketemu orang Nasrani, Iya. saya ketemu orang Nasrani, seorang Nasrani, kemudian saya akan dialog berbicara dengan orang Nasrani, saya akan tanya, Anda yakin enggak kalau agama Anda paling benar? Iya. Orang Nasrani harus berkata, iya saya yakin Pasti agama saya dia paling akan benar. mengatakan. Harus, karena apa? Kalau dia tidak meyakini agama yang paling benar, dia akan membela. Untuk apa saya diskusi dengan dia? Iya. Dan semua orang beragama harus mengakui bahasanya agamanya adalah yang paling benar. Iya. Itu sudah umum, harus Sudah begitu umum. karena urusannya dengan keimanan. Iya, betul. Makanya satu kebodohan di saat ada seorang beragama mengatakan semua agama sama. Loh kok bisa? Iya, Orang benar. Nasrani saja tidak pernah mengatakan agamanya sama dengan agama yang lain. Iya. Kalau ada Benar kata Buya. Masya Allah. orang Islam mengatakan seperti itu, berarti dia nggak punya keyakinan dong. Iya. Aneh memang Buya. Sangat aneh. Iya. Masya Allah ya. Pernah terjadi dialog kecil, dialog obrolan orang di luar Islam, obrolan kita. Waktu kita akan diskusi nasional tentang agama-agama dan sebagainya. Lihat, umat Islam ini loh kadang-kadang ini ke bawah-bawah dengan cara berpikir yang aneh. Islam ngaco. Islam bener, tapi Islam yang dikacau. Islam yang ngaco itu karena dipeluk atau diikuti atau telah dicemar, dirusak oleh orang-orang di luar Islam. Iya. Suatu ketika ada sebuah pertanyaan ringan tentang sebuah dialog. Saya hanya berkata kepada orang tersebut bahwa saya, kalau Anda ingin bertanya tentang Islam, harus seperti waktu saya bertanya dengan orang Kristen tentang Kristen. Iya. Yang Anda tanya tentang Islam harus orang yang benar di dalam Islamnya. Iya. Agar dia bisa menjelaskan tentang Islam. Jadi nggak asal bertanya sama saya seseorang. bertanya tentang agama Nasrani dan tidak akan diskusi kepada orang yang beragama Nasrani kecuali
Orang yang paling Orang paham. Nasrani tersebut meyakini pertama agamanya adalah yang benar. Satu. Iya. Kemudian ilmu agama Nasraninya diambil dari guru yang mengajarinya dan dia agamanya Nasrani. Iya, jelas. Ya. Dan orang tersebut ternyata spontan mengatakan, iya, saya belajar dari guru yang sama dengan saya agamanya. Dan saya meyakini agama saya. Boleh. Kalau begitu, Anda boleh ngobrol dengan saya. Insya Allah. Artinya saya balik. Dan Anda jangan percaya dengan orang Islam yang kurang meyakini agamanya untuk berdiskusi. Kenapa dia tidak akan bisa membela agamanya? Satu. Yang kedua, jangan percaya dengan orang Islam yang belajar agama Islam dari orang kafir. Iya. Karena dia pasti dibohongi. Karena keimanan bagaimana? Nah, dia mikir. Iya, karena Dan ada sekarang server. banyak orang Islam belajar agama Islam dari orang kafir, aneh. Di Amerika. Iya. Yang dibaca bukunya siapa? Bon Camerot, Elstodet, siapa itu? Orang-orang kafir. Bagaimana orang belajar agama Islam dari orang yang tidak pernah percaya dengan Islam? Itu aneh. Dan itulah keanehan zaman sekarang ini. Iya, benar. Kalau teman-teman, ilmu. ya. Benar kata Buya ya. Bagaimana seseorang itu bisa menyampaikan tentang nilai-nilai Islam sedangkan tempat ia belajar adalah dari orang-orang yang memang membenci Islam. Ya, orang-orang yang bukan dalam server Islam. Ya, jadi ini sebuah pertanyaan besar, teman-teman, ya. Masya Allah ya, saya rasa sudah cukup jelas ya penjelasan beliau tadi. Ya, maka beruntunglah kita ini sebagai seorang muslim. Dan ayo, mari kita jaga baik-baik hidayah dalam diri kita ini, teman-teman. Ya, sebab hidayah itu ya tidak ternilai harganya, teman-teman. Ya, kita bisa baru mengetahui suatu nilai, sesuatu itu ketika hal itu sudah menghilang dari diri kita. Ketika hal itu sudah pergi dari kehidupan kita. Ya, begitu pun juga dengan hidayah. Ya, saat ini mungkin kita merasa bahwa hidayah itu kok kayak biasa-biasa aja. Ya, kita beragama Islam kok mungkin kayak biasa-biasa saja. Tetapi ketika kenikmatan beribadah itu hilang, ya kenikmatan sholat subuh misalkan hilang, ya kita sholat itu hanya sekedar kayak penggugur kewajiban, tidak ada rasa nikmatnya. Ya, beda kayak dulu kita awal-awal mengenal hidayah, beda kayak awal-awal dulu kita sudah mulai mengenal atau sudah mau mengenal agama Allah, ya lebih dalam, belajar ilmu agama Islam lebih dalam, ya berbeda. Maka kita akan merasakan bahwa di situ poinnya bahwa hidayah itu begitu nikmat. Dan hidayah ketika hilang itu maka membuat kita ini sangat sedih dan merasa terhilang, ya, merasa sangat-sangat kehilangan. Ya, contoh kecilnya ketika ada seseorang itu yang sudah rajin nih menjalankan sholat tepat waktu, ya tepat waktu on time di masjid, takbiratul ihram, takbir pertama bersama imam, ya sebanyak 40 kali di masjid. Nah, ketika seseorang itu sudah rutin mengajarkan hari pertama sampai ke 35 misalkan, dan di hari ke 37 ia gagal, ia masbuk istilahnya, terlambat, ia tidak mendapatkan surah Al-Fatihah pertama bersama imam, maka saya jamin orang itu akan sangat-sangat sedih, bahkan ia menangis. Ya, dan itu pun saya pribadi sempat merasakan hal itu. Ya, ketika beberapa kali saya ingin mengejar selama 40 hari untuk tidak ketinggalan sholat di masjid tepat waktu. Ya, tetapi ketika suatu hari qadar Allah saya terhalang, ya, dan saya harus mendapatkan di rakaat kedua, maka saya sangat-sangat sedih. Ya, seperti itulah hidayah, teman-teman. Ketika hidayah itu mungkin saat ini masih ada pada diri kita, mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi ketika hidayah itu hilang, ya, na'udzubillahi min dzalik, maka kita baru akan tersadar betapa pentingnya hidayah itu, teman-teman. Ya, betapa berharganya hidayah itu, ya, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga video yang singkat ini dapat memberikan kita sebuah edukasi, ya, dapat memberikan kita ini bertambahnya ilmu kepada kita, bahwa lagi-lagi pentingnya kita ini menjaga nikmat Islam, ya, nikmat hidayah, nikmat ibadah, dan nikmat pemahaman antara hak dan yang batil. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.